السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan kembali kajian tahsin tilawah Al-Qur'an kita. Insyaallah kita lanjutkan melatih pengucapan huruf hijaiyah. Halaman 45. 45. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan melatih huruf hamzah dan temannya yaitu ha, kemudian ain, ha, dan yang terakhir kemarin ghain dan kha. Sekarang kita lanjutkan menuju ke pangkal lidah. Kemarin huruf tenggorokan 3 tempat, okay. Sekarang pangkal lidah. Apa hurufnya, Pak? Pangkal lidah. Apa hurufnya? Aqsal halqi. Napa? Pangkal lidah. Bukan. Napa pangkal lidah? Pangkal. Wah, pangkal niku lidah yang paling belakang. Nah, menekan qaf dan kaf. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang menjawab. Oke, barakallahu fikum. Ya, qaf dan kaf. Nah, jadi pangkal lidah. Yang kemarin tenggorokan bawah hamzah ha, kemudian tengah ain ha, yang atas ghain dan kha. Sekarang pangkal lidah yaitu qaf dan kaf. Nah, qaf itu pangkal lidah yang paling belakang menekan ke langit-langit daging lunak. Nah, ya, pangkal lidah yang paling belakang menekan langit-langit daging yang lunak. Kemudian kaf. Ya, halaman 20 ini mungkin keterangannya halaman 20. Ya. Kaf itu sedikit maju dari qaf, ya, dan menyentuh atau menekan atau menempel bagian, ya, antara yang keras dan lunak, ya, secara bersamaan. Jadi lunak dan keras. Kalau yang qaf tadi yang lunak, ya. Kalau yang kaf lunak dan keras, antaranya atau kedua-duanya bersamaan. Nah, nih, baik, kita ke 45 lagi. Nah, mungkin kita bahas sifatnya dulu, ya. Jadi qaf, sebelum ke sifat, dari segi makhraj jangan keliru dengan kaf, okay, karena berdekatan, ya, satu tempat, tapi kan karena tidak sempit, ya, pangkal lidah itu tidak sempit, agak luas, makanya disebut qaf yang paling belakang, kaf maju dari qaf. Nah, jadi qaf jangan keliru dengan kaf. Kadang kita baca ko ini terlalu maju, ya, ko. Juga jangan terlalu ke belakang atau ke dalam. Misalnya nah, terlalu ke dalam, ya. Itu dari segi makhraj. Atau
tidak menekannya, sehingga keliru dengan kho. Nah, kho. Ya. Jadi jangan kho, tapi ko. Jangan keliru dengan kho. Juga jangan keliru dengan ghoin, tapi ghoin yang keliru juga, ghoinnya yang seperti G, ya. Ko, ya, ko, seperti campur dengan ghoin, ko, murni, murni kof, ya, jangan dicampur. Nah, itu kof. Kemudian keliru apa lagi? Kira-kira kof, ya, kaf. Tadi kaf sudah, kemudian kho, kemudian ghoin atau G. Nah, itu ya, dari segi makhraj seringkali tertukar dengan huruf-huruf tadi. Nah, kemudian dari segi sifat. Nah, sekarang kita bahas sifatnya dulu. Qaf itu jahar. Jahar itu tertahan udaranya. Ko, nah, udaranya tertahan. Ko, bukan ko. Nah, tapi ko, tertahan. Kemudian syiddah, ya, tertahan suara. Ko, ak. Nah, suaranya tertahan. Ak. Tapi karena qaf ada sifat lagi, yaitu qalqalah, ya, maka setelah tertahan dia diqalqalahkan, ya, digetar, atau kita bahasa yang sering kita kenal dipantulkan, ya, aku. Kalau tidak ada qalqalah, syiddahnya jelas, ak. Atau saat tertasdid itu, ya, saat tertasdid itu nanti sifat syiddahnya, tertahannya suara jelas, haqqo. Nah, itu syiddahnya di situ. Oke, itu yang dinamakan syiddah, tertahan suara. Kemudian sifat berikutnya yaitu isti'la. Isti'la terangkatnya suara, yakni dengan terangkatnya pangkal lidah kita. Jadi suaranya naik ke bagian atas mulut. Jadi tebal, ko. Nah, yang naik yang belakang saja, ya, ko. Nah, itu. Yang keempat sifat infitah. Infitah itu suaranya tidak berkumpul, lidahnya tidak mengatup ke atas, ya, terutama yang tepinya itu, keliling lidahnya. Jadi lidah tepinya terbuka. Kalau mengatup nanti suaranya berkumpul. Kalau nempel ko, kadang ada orang baca ko, nah, lidahnya karena nempel. Jadi yang naik hanya belakang saja, ko, yang belakang saja, ko. Nah, tuh, nih, jangan sampai ko, nah, terlalu tebal, ya, karena ko itu hanya isti'la, bukan itbaq. Nah, jadi jahar, syiddah, isti'la, infitah. Yang keempat apa tadi? Mantul tadi apa? Qalqalah, ya, itu. Oke. Nah, dari segi sifat terkadang keliru tadi, ya, mengalir udara misalnya ko. Nah, dari segi kuatnya, kadang tidak kuat, ya, lemah, ko, nah, kurang kuat, kurang tekanan. Atau saat disukun ak, tapi jarang. Kalau disukun terus mengalir kof, jarang, ya. Nah, kemudian dari segi isti'la'nya kadang tidak diistilahkan, yaitu di suaranya turun, ko. Nah, ini turun, ya, ko, kurang tebal, ko, nah, tebal suaranya. Jadi isti'la itu suaranya menggema, naik, membesar atau menggemuk. Nah, itu suara yang dinamakan isti'la, tafkhim, ya, tebal. Lalu dari segi infitahnya tadi, tidak boleh kita baca berkumpul ko, cukup ko, ya.
terbuka. Itu nggih. Terutama saat kasroh ini lebih jelas. Qi, tidak perlu qi, bukan qi. Nah, karena infitah qi ya, itu. Dan jangan keliru dengan kaf, bukan ki ya, tapi masih qaf, qi ya. Qi. Nah, itu. Dan qalqalah ini yang sering tidak dipraktikan ya. Kadang tidak membaca dengan qalqalah, tapi hanya berhenti misalnya falaq, kholaq. Nah, misal baca surat Al-Falaq nih. Nah, baik, ini nanti insyaallah kita latihannya cukup bersama saja. Nanti semoga kita bisa sambil melanjutkan ke surat-surat pendek. Jadi hurufnya kita praktikkan di saat membaca surat pendek saja ya. Baik, kita baca bergantian bersama-sama. Qaf 45 ya. Qaqiqu aqo. Qaqiqu aqo. Oke, qalqalah sama seperti dulu pernah kita bahas ba, jangan sampai ditambahkan hamzah. Misalnya aqo. Aqo. Aqo, bukan aqo. Jangan ada hamzahnya. Qon qoni qona. Qona tebal nggih. Qon tebal. Qon qoni qona. Minal muqani. Jangan sampai muka tapi muko, muqani ya. Minal muqani. Maqiqon qoniqo. Sekali lagi. Qaqiqu aqo. Pas ku tebal juga nggih, jangan ku. Kalau ku ini tipis. Jadi suaranya bukan keluar ku tapi naik. Ku naik nggih. Qaqiqu aqo. Ku qon qoni qona. Tanwin bertemu qaf, ikhfa'nya seperti eng ya, kemarin sudah kita sampaikan nggih ya. Minal muqani. Maqiqon qoniqo. Nah, hindari jangan maqi ditahan. Maqiqon qoniqo. Ya, jadi hindari baca maqi. Nah, seperti ada ya, seperti kaf. Meskipun tetap qaf ya, itu ada udara. Nah, kita hindari. Itu insyaallah kita sampun maghrib ya niki. Sudah, nggih. Kita lanjutkan insyaallah nanti. Wallahu taala a'lam.